Ya, kita memasuki minggu kedua di bulan Oktober ini yang ternyata banyak hal yang mungkin perlu kita pantau lebih lanjut terkait dengan beberapa perkembangan. Yang pertama terkait dengan Satom, yang kedua terkait dengan hasil pemilu Jepang, dan juga terkait dengan hasil keputusan OPEC di akhir pekan kemarin. Kira-kira mana yang akan berdampak terhadap market atau yang kecenderungannya menggerakkan market? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak pertama datang dari keputusan OPEC yang ternyata hanya menaikkan sebesar 137.000, relatif sedikit atau lebih sedikit daripada yang diperkirakan atau dirumorkan, sehingga itu yang membuat kenapa harga minyak mengalami rebound dari level 60.30 menjadi 61,50. Tapi masalahnya adalah tidak sampai situ. Apakah ini akan menandakan era baru terkait dengan kemungkinan kita masih akan melihat harga minyak range-nya relatif bergerak lebih terbatas dan juga mungkin lebih rendah. Nah, hal ini masih tetap membayangi market ke depan. Jadi jangan salah mengaksikan bahwa kebijakan yang mengecewakan tadi itu belum tentu akan mendorong harga minyak cenderungannya lebih tinggi karena ada faktor permintaan yang relatif lebih lemah di situ. Kemudian alasan yang kedua ataupun penggerak yang kedua datang dari ada harapan besar terkait dengan perdamaian di jalur Gaza, dan ini kaitannya dengan proposal 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump untuk perdamaian di jalur Gaza tersebut. Nah, kelihatannya dari sejak hari Sabtu kita sudah dapat bisa dibilang follow up terkait dengan apa yang dilakukan atau direspon oleh Hamas. Ya, sampai detik terakhir mereka tetap setuju dan diagendakan untuk pertemuan antara keduanya harusnya hari ini. Dan yang ketiga yaitu dari masalah deadlock. DPR kembali deadlock dan sepertinya kemarin kita sudah sempat bahas ya. Kalau misalkan sampai akhir pekan tidak ada yang namanya voting, maka kemungkinan itu akan berlanjut shutdown-nya sampai minggu depan, dan itu berarti minggu ini. Dan kita akan lihat apakah ini akan berdampak lebih lanjut kepada data-data ekonomi, karena sampai detik ini kita tidak mendapatkan data ekonomi dari BLS yang kaitannya dengan pasar tenaga kerja. Walaupun ada satu kesempatan yang mana kita sempat melihat dari data ADP ataupun data ISM Service ataupun ISM Manufacturing minggu lalu. Nah, kemudian yang juga kabar menarik adalah terkait dengan posisi Ueda, Katsuo Ueda, Gubernur Bank of Japan. Kelihatannya hari ini atau minggu ini mulai harus memikirkan ulang strategi apa yang harus dilakukan kaitannya dengan kebijakan moneter tentunya, karena kemenangan dari Takaichi sudah hampir bisa dipastikan akan menjabat dengan Perdana Menteri atau sebagai Perdana Menteri Jepang, dan itu diperkirakan akan relatif mendukung kepada kebijakan longgar. Ya, ini agak berseberangan dengan kebijakan yang diusung oleh BOJ, yaitu pengetatan kebijakan moneter. Oke, kita lihat terlebih dulu. Dari OPEC, isu utama waktu kemarin itu sempat santer terdengar akan menaikkan produksi 2-3 kali lipat dari kebijakan yang diusut ataupun yang disusun di bulan Oktober yang lalu. Nah, ternyata angkanya cuma 137.000. Jauh lebih kecil dari apa yang diharapkan, yaitu gosip-gosip terkait dengan 400-500.000. Alhasil yang kita lihat adalah di pagi hari kita melihat ada pergerakan atau relatif dibuka dengan gap up karena kekecewaan tersebut. Lalu kemudian sedikit bernafas lega. Dari sejak tekanan 1 minggu terakhir, saya rasa itu yang membuat kenapa market cenderung rebound ataupun dibuka gap up. Nah, cuman masalahnya adalah nanti kita akan bahas di live streaming, apakah level ini akan memberikan level menarik untuk melakukan pembelian atau justru akan kita cari cara untuk alasan tambahan untuk melakukan sell crude oil. Nah, yang jelas ada perbedaan pandangan antara Arab Saudi dan juga Rusia saat pertemuan. Arab Saudi ingin lanjut dengan kenaikan produksi lebih cepat supaya apa yang dilakukan waktu periode COVID yang lalu itu bisa di-cover atau dipulihkan kembali, di mana waktu itu harga minyak sempat anjlok gara-gara supply yang sangat berlebih, kemudian juga tingkat permintaan yang juga berkurang sangat drastis. Nah, cuman masalahnya adalah Rusia sendiri melihat dengan dampak dari melemahnya permintaan global, rasa-rasanya akan sangat berbahaya kalau misalkan kenaikan produksi tersebut terlalu cepat. Ada dua dampak di sini yang kelihatan di sini. Dari pasar mungkin melihat secara sekelas ini mengecewakan. Keputusannya hanya 137.000 dari gosip-gosip yang beredar 300.000. Jelas itu akan menekan kembali sentimen pasar. Tapi pada dasarnya itu positif untuk harga minyak yang tadinya semula diharapkan turun malah cenderung rebound kembali. Dan itu berarti praktis area 61 ataupun bahkan $60 itu akan menjadi level
support psikologis ke depan. Tapi di sisi lain, dampak berikutnya adalah pasar akan berpikir bahwa ada sesuatu hal yang terjadi pada pasokan harga minyak. Dan itu kemungkinan dianggapnya sudah mulai sedikit berlebih. Dan kalau itu terjadi, berarti dampak kenaikan ini harusnya bersifat sementara. Dan itu sebabnya kemungkinan kita masih akan melihat tekanan lebih lanjut kepada harga minyak. Itu dengan catatan tentunya secara teknis, kita akan lihat apakah level 63 ataupun 65 dolar minggu ini bisa ditembus apa tidak. Oke, yang selanjutnya yang juga berpotensi menekan harga minyak sebetulnya adalah agenda geopolitik yang relatif menunjukkan arah ke perdamaian. Ya, jalur Gaza sudah meregang ataupun sudah bisa dibilang konteksnya bersih tegang sepanjang 2 tahun terakhir. Ini adalah kaitannya dengan perang antara Israel dengan Hamas, yang sampai detik ini masih belum selesai. Selain tentunya kita tahu juga Rusia dan Ukraina ya, 3 tahun terakhir cenderung terus memanas. Nah, yang kita permasalahkan di sini adalah apakah ini akan betul-betul terjadi perdamaian apa tidak. Tapi yang jelas ada tanda-tanda bahwa Hamas ataupun Israel ingin melakukan perdamaian, dan itu berarti 20 poin dalam proposal Trump itu kemungkinan akan coba untuk diajukan. Tapi katanya Hamas so far so good ya, sudah menyatakan sepakat termasuk masalah pembebasan sandera ataupun tawanan perang. Nah, cuman masalahnya adalah ada beberapa poin dalam 20 poin yang diajukan oleh Trump tersebut yang mungkin harus dikritisi ataupun diperbaiki menurut Hamas. Dan ini kelihatannya kurang bagus ya, kalau misalkan lihat dari beberapa histori ataupun riwayat sebelum-sebelumnya, setiap ada poin-poin yang bisa dikategorikan mendesak atau menekan pihak tertentu, terutama Hamas ataupun Israel, itu biasanya kecenderungannya gagal dan akhirnya kembali mentah. Nah, kita akan lihat ke depan apakah ini akan menjadikan kesempatan untuk mendamaikan atau justru akan kembali bumerang dan akhirnya terjadi ke mungkin konflik ya, semacam konflik yang bisa memanas kembali. So, berhati-hati dengan kondisi geopolitik, walaupun pada saat ini saya tidak terlalu concern dengan kondisi ini. Tapi kalau misalkan lihat dari apa yang terjadi pada media sosial ataupun media publik, menunjukkan bahwa ada kemungkinan ini akan terjadi kesepakatan. So, harapannya adalah kalau ini terjadi kesepakatan, berarti kita relatif melihat tidak ada tekanan dari geopolitik. Dan itu berarti harga minyak relatif naik hanya bersifat sementara. Oke, berikutnya terkait dengan deadlock yang terjadi pada DPR Amerika. Republikan memblok apa yang diusulkan oleh Demokrat, dan begitu juga sebaliknya, Demokrat memblok apa yang diusulkan oleh Republik. Sehingga kalau lihat dari sini, saling blokir usulan ataupun RUU yang membuat keduanya deadlock. Dan itu sebabnya akhirnya Ketua DPR Mike Johnson merumahkan para anggota Senatnya dan suruh kembali ke distrik masing-masing. Nah, celakanya agenda awal sebetulnya minggu ini harusnya akan terjadi voting kembali di tanggal 7 Oktober. Tapi mengingat dengan deadlock yang terjadi, dan Mike Johnson mengatakan tidak ada perdebatan ataupun hal yang perlu didiskusikan lagi, sehingga akhirnya memutuskan memperpanjang masa reses tersebut ataupun kembali ke distrik masing-masing sampai 13 Oktober. Artinya, kalau misalkan ternyata 7 Oktober tidak terjadi apapun terkait dengan voting, maka mau tidak mau konsekuensinya kita tidak akan melihat data ekonomi apapun dari BLS, termasuk yang diagendakan di beberapa economic calendar. Ini kaitannya dengan data non-farm payroll yang seharusnya minggu lalu bisa jadi diharapkan akan muncul di Jumat ini. Hanya saja dengan kondisi bahwa 7 Oktober belum tentu akan terjadi voting, maka mau tidak mau kita harus merelakan atau bahkan ya cukup menunggu dengan kepastian kapan mereka akan reopening. Kalau misalkan ternyata terjadi voting, katakanlah misalkan voting tersebut terjadi di bulan atau di tanggal 7 Oktober, ya mungkin ada kesempatan bahwa data non-farm payroll bisa rilis di hari Jumat. Tapi kalau tidak, misalkan ternyata voting diundur sampai ke tanggal 13 Oktober, that means minggu depan, berarti minggu ini pun tidak akan ada data non-farm payroll. So, cermati perkembangan terbaru terkait dengan apakah mereka akan voting secara tiba-tiba apa tidak, dan apakah mereka akan sepakat dengan RUU anggaran sementara apa tidak. Karena selama itu tidak terjadi, maka lupakan terkait dengan data non-farm payroll tersebut. Ketidakpastian masih akan membayangi. Demikian pula konsekuensi yang paling mendekati itulah kaitannya dengan PHK massal. Menurut staf dari Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Trump sedang mempersiapkan proposal ataupun agenda untuk masalah PHK massal tersebut. Tapi sinyalnya adalah kaitannya dengan apa yang akan terjadi pada DPR. Kata Trump, kalau misalkan negosiasi tetap jalan di tepat alias deadlock, maka hampir bisa dipastikan dia akan mengumumkan PHK massal tersebut. So, concern utama untuk minggu ini, selain tentunya kaitannya dengan pidato Fed,
ataupun bahkan FOMC minutes, semua terkait dengan apakah terjadi PHK massal tersebut atau tidak. Yang jelas dengan apapun yang terjadi, terutama kalau misalkan PHK ini justru semakin memperparah kondisi dari pasar tenaga kerja Amerika, jelas itu akan menjadi pupuk ataupun bahkan senjata yang cukup kuat untuk Trump mendesak Powell untuk kembali turunkan suku bunga. Dan itu berarti di bulan Oktober FOMC akan kembali lanjutkan pemangkasan 25 basis point. Nah, di sisi lain dengan status Takaichi yang menang, kelihatannya BOJ agak sedikit meradang. Ini kaitannya dengan posisi Katsuo Ueda yang kemarin sempat cukup yakin bahwa dia akan melakukan kenaikan suku bunga dan itu akan dilakukan di pertemuan BOJ 29 Oktober. Cuman masalahnya sejak Takaichi menang, petanya relatif berubah. Jadi kita akan lihat di sini apakah kemenangan Takaichi ini akan menghambat atau bahkan membuat BOJ merubah keputusan. Kalau sampai dia merubah, ini berarti ada sesuatu hal yang cukup ekstrim terjadi pada kebijakan moneter Bank of Japan. Dan itu berarti dari semula pengetatan yang dikaitkan dengan kenaikan suku bunga akan berubah menjadi pelonggaran dan itu berarti kaitan dengan pemangkasan suku bunga. Dampaknya jelas di sini Nikkei akan mulai kenaikan karena dorongan terkait dengan stimulus fiskal yang lebih longgar. Kemudian juga terkait dengan USD Japanese Yen akan mengalami kenaikan yang artinya Japanese Yen-nya relatif lebih lemah. Dan tentunya dolar sedikit bernafas karena berarti tekanan untuk US dollar sedikit berkurang. Nah, tapi dampak yang kelihatan pada emas ternyata relatif terbatas. Kalau kita kaitkan dengan dampak terhadap US dollarnya relatif rebound, harusnya emas memang mengalami tekanan ataupun penurunan. Tapi kita lihat tadi pagi, setelah dibuka gap up, emas memang sempat turun, tapi kemudian dia kembali naik dan menciptakan rekor tertinggi baru sampai saat ini adalah 3.950-an atau 3.945 ya, menjelang 50. Nah, posisi ini kalau kita kaitkan dengan short term, mungkin dampaknya hanya sekilas atau terbatas terhadap emas. Tapi kalau misalkan dampak panjangnya, kalau sampai nanti ternyata kebijakan Takaichi ini justru membuat BOJ ataupun Katsuo Ueda meradang dan akhirnya merubah keputusan menjadi pemangkasan ataupun pelonggaran, maka hati-hati, kemungkinan ini adalah sinyal yang positif untuk emas dan jauh lebih tinggi lagi karena sifatnya sebagai safe haven. So, kalau misalkan itu terjadi, saya rasa yang paling memungkinkan kita harus tunggu sampai Takaichi resmi menjabat sebagai Perdana Menteri di tanggal 15 Oktober mendatang. Oke, kalau begitu fokus untuk minggu ini sepertinya dengan adanya shutdown yang berkelanjutan atau berlanjut sampai minggu ini dan kita belum tahu kapan reopening Amerika dan sampai saat ini juga voting juga tidak diketahui kapan, maka untuk sementara waktu agendakan atau catat di agenda Anda tanggal 7 Oktober dan 13 Oktober. Kalau tanggal 7 itu meleset berarti kita tidak akan dapatkan data ekonomi apapun dari Amerika untuk minggu ini termasuk non-farm payroll. Berarti fokus utamanya akan tertuju kepada para pejabat Fed dan juga Ketua Fed Jerome Powell yang akan berpidato di hari Kamis. Sementara para pejabat Fed itu akan ada di sepanjang minggu ini, termasuk juga para pejabat dari bank sentral lain seperti ECB dan juga BOE. Nah, tolong perhatikan dengan pernyataan-pernyataan mereka, apakah ada indikasi mereka akan melanjutkan pemangkasan atau tidak, atau terutama untuk Bailey dan juga Lagarde. Sementara untuk Powell, saya rasa perlu dicermati juga, apakah dia akan memberikan concern terkait dengan ancaman PHK massal kaitannya dengan shutdown government. Nah, kalau tidak, ya otomatis fokus yang akan mungkin terjadi adalah ekspektasi penurunan suku bunga yang masih tetap lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, ini adalah agendanya. China masih libur sampai tanggal 8, lalu kemudian nanti sore kita hanya melihat construction PMI dari Inggris dan datanya diharapkan mengalami kenaikan dari 45,5 menjadi 46,1. Sementara pidato akan tersampaikan dari para pejabat ECB. Ada Lane dan juga Guindos di situ dan di pertengahan malam nanti kita akan lihat dari Presiden ECB Christine Lagarde termasuk juga setengah jam kemudian adalah Gubernur BOE yaitu Andrew Bailey. So, saya rasa ini yang akan menjadi concern utama semua terkait dengan bank sentral.